فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alim man yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zid ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma asqal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pada pagi ini ya, hari Senin 5 Oktober 2020 kita memulai KBM kita, kegiatan belajar mengajar di PTIT, Pondok Tahfidz dan IT Hubul Khair. Kita berharap acara hari ini lancar dan juga nanti sampai masa 1 tahun belajar kita juga lancar dan teman sekalian semuanya bisa mendapatkan ilmu yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Saya ingin menyampaikan beberapa hal singkat. Yang pertama nanti terkait dengan PTIT ini. Kemudian ada tips, kemudian beberapa renungan. Saya mulai dengan ucapan selamat dulu ya. Selamat ya teman-teman terpilih menjadi santri baru di program ini, program Pondok Tahfidz dan IT. Dan ini adalah program pertama. Jadi teman-teman ini yang babat alas, kalau istilah orang Jawa ya. Angkatan pertama. Angkatan pertama, kalau dalam sisi dakwah Rasulullah itu hanya 30 orang. Itu ashabul awalun. Teman-teman ini termasuk orang-orang yang awal ya. Kita mulai mendaftar dan diterima menjadi santri. Ucapan selamat ya, di sana banyak yang daftar tapi juga belum ya kita terima karena kuota terbatas. Itu. Jadi sekali lagi selamat. Kemudian yang kedua, teman-teman masih muda ya. Tolong gunakan betul masa mudanya. Gunakan betul masa mudanya. Prestasi. Pemuda sangat yang terbaik untuk pribadi, untuk bangsa, untuk agama. Kalau dalam sejarah itu, dunia ini berubah itu karena pemuda-pemuda yang luar biasa. Lihat misalkan para nabi, Musa, Ibrahim, Muhammad, dan yang lainnya, alaihissalam. Mereka semuanya dalam Al-Quran itu dikisahkan mulai masa mudanya. Ibrahim misalkan masih muda, belum nikah, masih jomblo ya. Ini jomblo semua kan ini? Ya kan? Nabi Ibrahim masih jomblo, masih muda itu. Udah berani nantang Namrud, raja di raja. Berani dakwah di muka umum, tidak gentar, berani tanggung jawab dia. Dia menghancurkan berhala, nggak lari dia, nggak lari dari tanggung jawab. Dia berani menerima resikonya. Itulah pemuda-pemuda yang saat ini langka, ya. Langka seperti itu. Musa juga demikian. Sejak muda bagaimana? Nabi Yusuf, Nabi Muhammad dan yang lainnya. Lihat juga misalkan kisahnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mana usianya masih muda, berani menjadi duta Rasulullah ke Madinah. Seorang diri, bayangkan seorang diri. Ini kalau teman-teman itu diminta untuk khutbah Jumat, mungkin dah alasannya banyak sekali, tidak mau, nggak berani gitu ya. Apalagi disuruh misalkan urusan-urusan besar. Ini masih muda, belia. Mungkin selesai Anda. Tapi sudah menjadi dutanya Rasulullah ke Madinah. Dan gemilang dakwah beliau di Madinah. Sebelum Rasulullah bicara ke Madinah. Ada lagi misalkan seorang sahabat umurnya 17 tahun. 17 tahun. Ini saya lihat usianya sekitar berapa Ustaz? Teman-teman ini. Ustaz? Ini yang paling muda ada 15 tahun, Ustaz. Ya. Kemudian untuk yang paling tua ada 24 yang paling tua. Ya. 24. Ini seorang muda umurnya 17 tahun. Kalau tapi sudah menjadi panglima perang. Panglima perang
diutus untuk memimpin pasukan ke ya melawan musuh ya. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Menunjukkan ini pemuda yang berkuat, dia apa? Menjadi tokoh ini. 17 tahun. Orang sekarang 17 tahun masih secara finansial apa sosial apalagi, secara kepribadian apalagi masih apa ya? Masih merepotkan orang lah. Jangankan dari panglima perang gitu ya. Terus di sendiri aja wah masih kerepotan, belum beres. Ini teman-teman pemuda itu harus seperti itu, semangat ya. Jangan sampai teman-teman rela menjadi orang-orang yang ya kemudian pesimis dalam hidup, jangan ya. Ingat perkataan Umar bin Khattab, la tasghuranna himmatukum lam ara aqada anil makrumati min istighfaril himam. Jangankan ambisi kalian, semangat kalian, saya tidak melihat kebaikan-kebaikan kecuali si himam, semangat yang kerdil. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Kemudian hendaknya gunakan waktu sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, ya, tadi sudah disampaikan targetnya ya, bahwasanya untuk Pondok Tauhid dan IT ini dalam waktu setahun 4 target. Satu, hanya berfaham agama, kayak kajian online, kajian akhir Sabtu, semuanya jangan males, itu penting ya, karena agama menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Skill melatih IT, mengubah orang, agama seorang itu susah diubah. Untuk itu teman-teman mari belajar agama dengan baik, kemudian apa? Fahami betul agama dengan baik, itu penting ya. Ini pertama. Dan ini yang paling utama, kenapa itu ditaruh di nomor 1 ya. Untuk itu nanti ada kayak kebiasaan ya, puasa dan yang lain-lain yang sudah disampaikan tadi, dan berakhlak mulia. Mandiri ini penting. Jadi pendidikan itu yang paling penting mandiri. Mandiri dalam apa? Mandiri dalam belajar, mandiri dalam secara finansial, mandiri secara emosional dan yang lainnya. Ini penting. Ini kemandirian ini sangat ditekankan di pondok ini. Jadi teman-teman akan banyak belajar mandiri. Nanti kemudian 1 tahun teman-teman harus bisa mandiri, kerja sendiri, atau mungkin teman-teman mengabdi, tapi harus mandiri. Dan sengaja kita hanya gembleng 1 tahun, kemudian langsung terjun, biar terlatih ya, dengan kemandirian. Dengan kemandirian. Baik, kemudian Fauzan, suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Jelas. Ya. Kemudian yang berikutnya hafalan. Hafalan itu setahun 3 juz. Ingat, ini mungkin gampang, tapi juga mungkin tidak gampang bagi yang tidak biasa. Untuk itu tolong benar-benar istiqomah. Istiqomah, hafalan. Itu kan jadwal setorannya hanya singkat ya, tapi teman-teman jangan hafalkan di waktu itu. Sebelumnya dihafalkan dulu ya. Nanti mumpung masih pendek-pendek, Anas al-Falak, yang panjang-panjang dihafalkan dulu. Yang panjang-panjang dihafalkan dulu. Biar nanti waktunya cukup. Jangan sampai terlena. Ini masih anak besok al-Falak masih gampang. Nanti gitu surat anak bingung. Kan repotan gitu. Jadi tolong dihafalkan dulu. Dihafalkan yang panjang mumpung ada waktu ya. Baik. Kemudian berikutnya juga yang perlu dicermati teman yang IT. IT ini kita nanti modelnya teman-teman diajari umum dulu, sekilas. Teman-teman akan dikenalkan secara umum, dikenalkan data PC dan yang lainnya, teman-teman biar tahu gambarannya itu ya. Kemudian nanti fokus langsung satu bidang saja, yang hobinya desain yang mau di desain, yang programming mau di programming. Programming nanti kita fokus ke web dulu gitu. Itu ya. Kemudian nanti untuk tahun ini memang kita baru fokus 2 dulu, programming dengan desain. Ke depan salah kita kembangkan yang ke yang lainnya, yang lainnya. Baik. Kemudian teman-teman sekalian ada satu hal penting terkait dengan program ini. Program ini PT IT ini saya sampaikan gratis 100%. Gratis 100% dan ini adalah perjuangan banyak orang. Banyak mensupport, banyak ini, tolong gunakan betul amanah itu. Jangan
disia-siakan. Banyak orang yang telah berkorban untuk Anda, jangan disia-siakan. Ini amanah. Jangan menjadi orang-orang yang tidak amanah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang berikutnya, saya ada tips. Tips ini nanti tolong ditulis di grup ya, di grup ini. Tip yang pertama, banyak baca. Banyak baca. Ini yang paling pertama, Anda harus banyak baca, banyak belajar mandiri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat yang pertama kali turun dan itu adalah perintah untuk membaca. Jadi seorang muslim itu generasi pembaca, generasi pembelajar. Teman banyak baca, banyak belajar, banyak baca, banyak belajar. Ini yang pertama, belajar mandiri, banyak baca. Tips yang kedua, banyak tanya. Banyak tanya. Di program ini, Pondok Tahfidz ini kita tidak ada guru. Adanya mentor. Dan mentor itu tidak mendiktekan semuanya, tidak seperti guru ya. Tapi mereka hanya memfasilitasi. Kalau Anda tanya, dijawab. Nggak tanya, ya sudah. Gitu ya. Jadi banyak tanya. Dan mereka akan senang kalau misalkan dapat kendala, dapat ini, tanya. Karena orang bertanya itu menunjukkan dia sudah berproses. Yang tidak bertanya belum tentu pinter. Ya jadi dia kayaknya mantok-mantok, tapi ternyata tidak tahu sama sekali. Banyak kayak gitu. Jadi banyak tanya. Ini yang kedua. Mentor itu akan senang kalau Anda aktif, Anda tanya. Semakin Anda tanya menunjukkan Anda aktif, Anda berproses. Yang ketiga, banyak karya. Banyak coba, banyak karya. Yang ketiga ya, banyak coba. Jadi kita tidak sekedar belajar, tapi Anda harus menghasilkan portofolio, berkarya. Yang desainnya perbanyak karya-karya desainnya, yang asli ya, yang asli dalam artian itu nanti ada yang request. Nanti kita akan sebarkan info bagi yang pengen buat logo dan yang lainnya, request ke kita. Jadi teman-teman silahkan buat. Jadi benar-benar real dipakai itu desainnya. Atau nanti ada yang perlu buat website, buat sistem informasi, teman-teman silahkan jadikan portofolio. Jadi banyak coba, banyak karya, ini penting ya. Banyak karya. Jangan hanya sekedar baca, sekedar ini tanpa ada portofolio. Suatu yang real, karena itu nanti penting digunakan untuk kerja dan juga untuk melatih serius. Kadang-kala di praktek itu tidak sama hanya seperti di teori itu. Nanti itu harus benar-benar dicoba, benar-benar dipraktekkan, dikaryakan. Ya, tiga ini ya. Banyak baca, banyak tanya, banyak karya. Banyak coba itu kaitannya dengan diri kita sendiri. Banyak tanya itu kaitannya dengan mentor kita, ustadz kita. Banyak coba ini kaitannya dengan orang lain yang akan menjadi apa? Menjadi klien kita, customer kita ya, dari sistem yang kita buat. Ya itu penting. Itu kemudian saya juga ingin menyampaikan ya, satu hal bahwasanya ya, terkait dengan hubul khair ya. Jadi kita punya banyak beberapa program. Program ini salah satunya ya. Kita juga punya program Rumah Tahfidz, kita punya program Tahfidz online, kita punya program-program yang lainnya. Dan teman-teman di sini belajar. Mungkin ke depan ada yang pengen gabung hubul khair, berdakwah bersama kita, berjuang bersama kita, silahkan, monggo. Tapi benar-benar teman-teman belajar agar menjadi orang-orang memang layak untuk apa? Kita ajak sinergi, ajak kita ini. Tolong begitu ya. Kemudian dulu kita ya, sedikit cerita ya, hubul khair itu saya pengen tanya artinya apa hubul khair itu? Mungkin Salman. Hubul khair itu mencintai kebaikan. Nah, mencintai kebaikan. Jadi kita ingin mencintai kebaikan. Mengajak kebaikan. Semuanya ya, apa itu bentuknya. Kita hendaknya menjadi orang-orang yang cinta kebaikan. Cinta kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, apalagi agama kita. Hendaknya teman-teman sekalian menjadi agen-agen kebaikan. Pejuang-pejuang kebaikan, inspirasi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini ya. Kemudian ya hubul khair ini baru ya, kita baru berdiri tahun 2018 dan saya rintis ketika saya pulang dari Saudi. Saya cukup lama di Saudi 8 tahun, kemudian pulang 2018, kemudian merintis hubul khair ini dan kemudian kita merintis beberapa program ya. Untuk tahun ini kita buat program yang baru ini, program Tahfidz online, Rumah
pondok tahfidz dan IT ini. Kita juga sudah sediakan, kita ingin mendesain pondok baru, ya sudah ada tanahnya, ada lahannya, tapi memang masih perlu proses yang panjang. Ya. Saat ini kita pakai kantor sementara, ya pondok sementara, tapi itu insya Allah cukup representatif lah. Ya. Alhamdulillah sudah terpasang internet, ya, tersedia 24 jam, insya Allah jaringannya kuat. Ya. Jadi nanti ketika sudah selesai pandemi, teman-teman bisa join. Baik, sebagai penutup, teman-teman sekalian, untuk masa orientasi ini berjalan 1 bulan, dan itu full online. Tadi sudah disediakan jadwalnya ya. Di sana ada 4 komposisi, ada motivasi, ada diniyah, muatan keagamaan, ada juga nanti IT ada yang sifatnya nanti tematik juga, ya, hal-hal terkini. Silakan semuanya diikuti dengan baik, ya. Kemudian setelah itu nanti kita lihat perkembangan. Kalau memungkinkan langsung ke sini, tapi kalau timbangkan lagi belajar secara efektif, efisien, tapi karena masih pandemi kita tidak ingin melanggar aturan. Kemarin sudah disampaikan ya, teman-teman menulis pernyataan mau mengikuti program ini sampai selesai, itu penting. Jadilah orang yang komitmen. Kemudian kemarin juga ada di sana denda. Jadi denda itu bukan untuk menyusahkan teman-teman. Bukan kami tidak percaya teman-teman, tidak. Kami yakin teman-teman. Tapi kami juga yakin setan itu akan menggoda dengan kemalasan, akan menggoda dengan ini dan itu, akhirnya bahwa teman-teman tidak fokus. Jadi bukan dalam rangka kami tidak percaya teman-teman, tapi karena kita yakin adanya godaan setan, adanya kemungkinan teman-teman nanti dibuat malas, dibuat ini dan itu. Untuk itu adanya denda itu untuk benar-benar serius, dan semoga itu bisa menjadi motivasi teman-teman sekalian untuk tetap semangat belajar. Ini dari saya doakan semuanya berjalan lancar, teman-teman bisa kemudian belajar dengan baik. Mungkin ini dari saya, mungkin lain waktu saya akan lanjutkan dengan tanya jawab dan yang lainnya. Saat ini saya mohon izin dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke Ustaz Fauzan dan yang lainnya, karena hari ini saya ada agenda hampir 5 agenda bersamaan sehingga perlu mengatur waktu. Baik, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.